gizi. Tim Liputan, Berita 1. Dan kita akan langsung membahas lebih lanjut lagi mengenai bersih-bersih internal Badan Gizi Nasional bersama dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual pada sore ini. Ada Agus Sarwono, anggota MBG Watch, Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, kemudian Abdul Rifai Ras, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia atau APPMBGI, serta Muhammad Haris, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mas Hariko deh. Mas Hariko, ini capaian yang dilakukan belum genap sepekan sejak menjabat, tapi Pak Sudaryono ya sudah melakukan langkah yang bisa dikatakan cukup agresif. Nah, kalau begitu saya ingin tanyakan, apakah capaian yang dilakukan ini memang sudah sesuai dengan permintaan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo? Karena kan kita tahu ya kedekatan antara Sudaryono dan juga Presiden Prabowo ini seperti apa, dan kemudian apakah sudah mengantongi juga terkait dengan berapa sih sebenarnya kerugian negara yang sempat dirasakan akibat sejumlah hal yang terjadi, 833 unit SPPG yang diberhentikan tersebut dan juga 261 pegawai yang melakukan pelanggaran. Baik, terima kasih Mbak Soza, kemudian Bapak Haris, Bapak Rifai, dan Mas Agus. Pesan dari Presiden Prabowo itu sudah sangat terang benderang, bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu sebelum kau dibersihkan. Apabila tidak dilakukan, maka pasti akan dibersihkan. Itu sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi kami sangat berterima kasih kepada yang kami hormati seluruh masyarakat atas doa dan dukungannya dan respon positifnya terhadap berbagai perbaikan dalam program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh Kepala BGN, Pak Dr. Sudaryono dan jajaran. Nah, apa yang dijalankan oleh Kepala BGN, Pak Sudaryono ini, tujuannya yang pertama, agar masyarakat kita benar-benar mendapatkan pelayanan yang terbaik dari program makan bergizi gratis ini. Kemudian yang kedua, seperti kami sampaikan tadi, ini sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo, bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu sebelum kau dibersihkan. Baik. Kemudian yang ketiga adalah Pak Sudaryono memberikan apresiasi kepada dapur-dapur pegawai yang sudah bekerja keras dengan baik. Jadi Pak Sudaryono ini sangat menghormati, sangat menghargai seluruh jajarannya yang sudah bekerja dengan serius dan dengan ikhlas. Oleh karena itu, tata kelola yang sehat adalah harus bisa membedakan mana yang benar-benar bekerja dengan baik dan mana yang tidak bekerja dengan baik. Dan Presiden juga mengatakan orang-orang yang bekerja dengan baik itu harus merasa aman. Sementara orang-orang yang melanggar itu harus diproses. Dan memang jumlahnya ini nggak luar biasa ya, banyak sekali yang dipecat. Mungkin ini salah satu yang terbesar dalam sejarah pemerintahan ini. 261 orang pegawai non-ASN, kemudian ASN yang sedang diproses itu 48 orang, dan menurut Pak Sudaryono 9 orang ASN itu terancam dipecat. Dan 833 dapur itu ditutup permanen. Jadi sekali lagi ini akan terus dilakukan perbaikan. Terima kasih atas kritik-kritik dari Mas Agus, terutama kritik-kritik dan pengawasan dari DPR dan juga kritik-kritik dari teman-teman wartawan. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Baik, Mas Agus dari MBG Watch, boleh ditanggapi terkait dengan langkah penindakan yang dilakukan oleh Sudaryono sejak memimpin BGN ini seperti apa, dan tadi sudah disampaikan terima kasih nih katanya atas kritik-kritik, akhirnya ada langkah konkret bisa dilakukan. Iya, terima kasih Mbak. Standing posisi kami itu 11 tidak pernah mengalami perubahan ya Mbak. Selagi
tata kelolanya masih seperti sekarang ini, tentu risiko masih sangat mungkin terjadi begitu. Maka yang patut dicermati adalah apakah proses bersih-bersih dalam tanda kutip ini sekadar pembenahan administratif atau memang ya untuk meredam kritik publik begitu ya. Karena lagi-lagi korupsi dalam mega proyek publik macam MBG ini itu tidak bisa diselesaikan dengan janji internal gitu ya, tanpa membuka seluruh proses pengadaan yang dilakukan gitu ya. Membuka seluruh penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis begitu ya. Seluruh beneficial ownership gitu ya di pengelola SPPG di seluruh Indonesia begitu. Jadi kami melihat bahwa bersih-bersih ini pada akhirnya ya hanya sebatas tindakan simbolik begitu ya. Karena sampai dengan hari ini kami tidak melihat tuh soal mitigasi risiko korupsinya begitu. Praktiknya ini masih sangat panjang begitu Mbak Soza dan teman-teman. Mohon maaf, saya harus sampaikan secara terbuka. Praktiknya sangat panjang. Proses bisnisnya sangat panjang sekali begitu. Jadi potensi rentenya masih sangat mungkin terjadi di di lapangan begitu. Bukan tidak mungkin satu yayasan selain dia mengelola dapur-dapur SPPG, dia juga punya kelontong begitu. Jadi bagaimana UMKM bisa ikut bekerja sama begitu dalam proyek makan bergizi gratis? Baik. Selagi mitigasi risiko tidak dipublikasi, selagi informasi dan data pengadaan, data beneficial ownership-nya tidak dibuka terhadap yayasan-yayasan besar yang mengelola makan bergizi gratis, kami masih akan terus mempertanyakan itu. Baik, jadi transparansinya masih sangat kurang ya meskipun sudah ada langkah penindakan yang dilakukan. Nah, kalau dari Komisi 9 bagaimana nih Pak Haris menanggapi terkait dengan langkah yang dilakukan oleh pihak BGN, termasuk juga soal temuan yang fantastis 833 dapur SPPG dihentikan dan 261 pegawai non-ASN dipecat dan ada kelanjutan lagi 48 yang ASN juga tengah berproses nih. Apakah sebenarnya dalam kunjungan-kunjungan kerja spesifik yang dilakukan oleh Komisi 9 sudah menemukan indikasi-indikasi ke arah sini atau justru ini temuan yang mengejutkan juga? Baik, jadi saya kira pengangkatan Pak Sudaryono, Pak Presiden ini satu pilihan yang sangat tepat karena Pak Sudaryono adalah orang yang betul-betul kadernya Pak Prabowo, sehingga program utama Pak Prabowo berupa MPG ini insya Allah bisa diterjemahkan dengan baik sesuai dengan niat awal dari hadirnya MPG itu sendiri, bahwa MPG itu hadir di tengah-tengah masyarakat pertama untuk memberikan asupan gizi yang berkualitas kepada anak bangsa, pada anak sekolah, kepada ibu hamil, menyusui, balita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, agar rantai pasok di daerah itu terjaga dengan baik, bahan baku diambil dari desa setempat, dari kecamatan setempat, sehingga ekonomi lokal itu bisa bergerak dengan baik, termasuk dengan harganya. Yang ketiga, merekrut tenaga kerja. Satu dapur kira-kira ada 40 sampai 50 tenaga kerja, dan tentu ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Kalaupun harus mengambil dari yang jauh, barangkali yang tidak tempat atau kecamatan tempat adalah ahli gizi atau yang jadi seringan itulah. Jadi Komisi 9 memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pengangkatan Pak Sudaryono sebagai kepala MBG,
dan tentu juga memberikan dukungan terhadap dinonaktifkannya 361 pegawai non ASN yang disinyalir menyalahgunakan kewenangan dan juga menutup 835 dapur yang tidak sesuai dengan tata kelola yang sesungguhnya. Jadi Komisi 9 memberikan apresiasi dan dukungan yang sepenuhnya terhadap langkah-langkah taktis 5 hari pertama Pak Sugiono ini, Mbak. Baik, tapi Pak Karis, tadi pertanyaan saya, ini kan Komisi 9 kan pernah melakukan kunjungan-kunjungan kerja spesifik ke beberapa dapur SPPG. Nah, apakah sebenarnya dalam kunjungan kerja spesifik tersebut sudah pernah menduga akan ada indikasi persoalan yang bermuara ke soal dapur yang bermasalah dan juga soal tenaga kerja nih ya, yang juga bermasalah, bahkan sampai judol juga? Atau ini temuan yang mengejutkan juga sebenarnya? Ya, namanya kunjungan spesifik ya, kadang-kadang kita mengunjungi satu tempat itu dipilihkan SPPG yang bagus, yang berkualitas gitu ya, sehingga memang kadang-kadang kita tidak menemukan fenomena-fenomena yang aneh-aneh tadi, karena pihak-pihak yang bersangkutan biasanya memilihkan objek kunjungan itu yang SPPG yang relatif bagus kualitasnya gitu ya. Baik, jadi tidak terendus ya. Gitu, kondisi-kondisi yang aneh-aneh tadi. Baik, jadi tidak terendus oleh Komisi 9 ketika melakukan kunjungan kerja spesifik tersebut. Jadi ini cukup mengagetkan juga ya. Baik, nah kalau respons dari asosiasi seperti apa nih Pak Abdul Rifai dengan jumlah yang cukup fantastis, 833 dapur dihentikan secara permanen, termasuk juga ada 261 lebih tadi ya pegawai non ASN yang juga diberhentikan. Silakan Pak Abdul. Ya, makasih Mbak Fosia ya. Saya melihat bahwa apa yang saat ini dilakukan oleh Pak Sudaryono ya, secara keseluruhan tentu untuk memulihkan kepercayaan publik. Ya, setelah diterpa badai penyimpangan anggaran. Namun tentu dalam keberhasilan jangka panjang, program ini tidak hanya diukur dari seberapa banyak pegawai yang dipecat, melainkan dari konsistensi BGN ke depan dalam membangun sistem digital pengawasan yang transparan dan melibatkan partisipasi publik secara nyata. Kami dari asosiasi tentu mengapresiasi langkah beliau ya, agar tentunya prospek program MBG ke depan ya yang bergeser dari sekedar mengejar kuantitas ya terkait dengan target sasaran menjadi fokus pada efisiensi anggaran, penguatan tata kelola dan transparansi kualitas layanan. Nah, karena itu kami dari asosiasi terus memberikan edukasi, sosialisasi apa yang menjadi penting untuk bisa dilakukan agar semua kebijakan ini dapat terus mendapat dukungan publik dan relawan. Langkah ini tentu suatu apresiasi ya dari berbagai kelompok masyarakat yang berharap ya penyelewengan anggaran atau praktek maklar proyek dapur MBG sudah tidak ada lagi ya. Semuanya betul-betul akuntabel dan transparan gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, nah kalau kami menyoroti terkait dengan 833 unit SPPG yang dihentikan secara permanen ini Pak, mayoritas dinilai melanggar SOP higienitas dan juga IPAL. Pertanyaan saya Pak Abdul Rifai, apakah dua faktor ini memang menjadi temuan atau keluhan yang paling banyak ditemukan di lapangan oleh asosiasi untuk susah untuk dipenuhi sehingga ini juga yang menjadi indikator mengapa ratusan dapur itu juga dihentikan secara permanen? Ya, memang kalau kita lihat kondisi dapur yang ada gitu ya, itu masih banyak dapur-dapur yang bisa dikatakan masih dalam kondisi darurat ya. Seperti yang disampaikan sebagai indikator soal IPAL gitu ya. Kemudian tata kelola, rantai pasok dan seterusnya kadang-kadang masih menjadi isu yang dimonopoli di lapangan. Ini pun menjadi indikator sebenarnya. Ya, bagaimana kemudian dapur itu betul-betul dinilai sebagai dapur yang layak, yang kemudian pada akhirnya bisa memberikan dampak untuk kepentingan perlindungan kesehatan anak, ya, penyelamatan anggaran negara, termasuk dalam konteks pencegahan konflik kepentingan.
Nah, ini 3 hal yang penting dan saya kira kami mendukung dari asosiasi kemudian apa yang menjadi kebijakan Pak Daryono agar betul-betul tertib administrasi dan ketersediaan dapur yang ada betul-betul dinilai layak dan bisa memberikan layanan yang berkualitas. Itu kami akan firm dari asosiasi kami gitu. Baik, nah tapi sejauh ini Pak, sejak dipimpin oleh Sudaryono dan juga dalam tahap evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh EBGN, apakah teman-teman asosiasi sudah pernah diajak untuk berdiskusi, ditanyakan pendapatnya dalam rangka evaluasi yang lebih komprehensif lagi? Nah, kami dari asosiasi, ya khususnya asosiasi pengusaha dan pengelola dapur makan bergizi gratis Indonesia, sedang memohon waktu kepada beliau. Kami akan memberikan asistensi dan kami juga ada beberapa kajian-kajian yang kami akan sampaikan berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan agar kebijakan atau solusi yang diambil beliau itu ya juga mengakomodasi ya masukan-masukan dari publik khususnya asosiasi gitu ya agar keputusan itu bisa berkeadilan. Itu yang paling penting buat kami. Baik, baik. Nah, kita akan lanjutkan membahas terkait dengan persoalan yang muncul ini terkait dengan SOP dan juga mengenai tadi ya, ada soal temuan judol ini juga menarik. Nah, berarti kan ada soal pengawasan yang sepertinya kurang kuat di dalam internal BGN. Nah, saya ingin ke Komisi 9. Bagaimana sebenarnya menjalankan soal pengawasan ini sepanjang pengetahuan dari PKS? Iya, kemarin mohon maaf ya pada saat periode sebelumnya itu mekanisme pengawasan DPR RI agak susah dilakukan karena beberapa kali pertemuan dijadwalkan tidak jadi, dijadwalkan lagi tidak jadi lagi, gitu kan? Kita bertanya-tanya. Kemudian terjadilah peristiwa itu, peristiwa yang ya lalu kemudian kita tahu bersama-sama lah. Baik. Tangkapnya pimpinan BGN itu. Baik. Nah, berikutnya kita berharap Pak Sudaryono ini selalu berkomunikasi dengan DPR RI. Baik. Apapun polisi, apapun kebijakan yang ditempuh itu didiskusikan dengan Baik, DPR Pak Haris. RI. Baik, baik. Jadi pengawasan lagi-lagi masih menjadi celah yang nyata ya. Nah, kita akan lanjutkan soal ini, tapi tahan sejenak Bapak-Bapak, kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog pengawasan nyata-nyata masih menjadi celah yang ditemui dalam pelaksanaan program MBG dan itu hal yang diamini oleh Komisi 9 DPR ya, ada Pak Haris tadi. Nah, Mas Agus, untuk soal pengawasan, apakah MBG Watch menilai memang sejak awal pengawasan atas program ini tidak memiliki komitmen yang tegas dan nyata atau justru sudah mulai terlihat nih sebenarnya dengan eranya Sudaryono memimpin BGN? Ya, makasih Mbak. Kami melihat pengawasannya masih sangat lemah ya. Yang selama ini ditunjukkan itu kan disediakan adanya aplikasi begitu ya, aplikasi review BGN, SAGI, call center dan seterusnya begitu. Tapi faktanya itu ya, kami di masyarakat sipil itu sangat sulit melakukan pengawasan di dapur-dapur SPPG begitu. Nah, sebenarnya persoalan utamanya selain di aspek pengawasan, tapi juga apa yang disampaikan oleh Bang Rifai. Betulnya, bagaimana mitigasi risiko korupsinya begitu? Bagaimana dengan pengendalian konflik kepentingannya? Nah, ini yang sayangnya belum dibuat oleh teman-teman di Badan Gizi Nasional. Ini kan harusnya menjadi landasan utama. Gitu. Ada kok standar global yang bisa dipatuhi. Begitu. Misalnya apa? Open Contracting Data Standard, di mana seluruh informasi kontrak itu dipublikasi. Seluruh beneficial ownership itu juga dipublikasi. Bagaimana skema pencegahan konflik kepentingannya, ya? Bagaimana dengan skema transparansi pengadaannya dan seterusnya. Baik. Ada standar-standar global yang sesungguhnya masih bisa dimanfaatkan atau dipakai. Baik. Nah, Mas Agus. Ya. Baik, saya potong sedikit sebelum terlalu jauh. Jadi kalau memang sulit selama ini dirasa untuk melakukan pengawasan terhadap program MBG, boleh diceritakan sedikit bagaimana jadi cara yang digunakan oleh teman-teman MBG Watch untuk membelototi jalannya program ini?
Iya, tentu kami tidak bisa masuk sampai ke dapur-dapur gitu. Kami kan di dalam MBG Watch punya kanal pengaduan, Mbak. Ya. Kanal pengaduan yang sangat mudah hanya dengan menggunakan WhatsApp gitu ya. Nah, kami cukup sering mendapatkan aduan dari para penerima manfaat, termasuk dengan foto begitu ya. Mulai kualitas pangannya, kemudian mulai dari waktunya dan seterusnya. Jadi mudah sebetulnya kalau kita mau gitu ya bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil begitu. Baik. Libatkan warga untuk melakukan pemantauan, libatkan warga untuk melakukan pengawasan. Tanyaannya jadi begini sebetulnya, review BGN atau MBG itu kapan dipublikasi? Ya. Baru tahun ini. Baik. Udah gitu anggarannya cukup besar, 1,2 triliun. Baik, boleh diberikan tanggapan? Yang kemudian kita publik masyarakat sipil tuh nggak pernah tahu sebetulnya yang diadukan lewat review BGN itu atau review MBG itu apa saja. Badan Gizi Nasional tidak pernah mempublikasi aduan-aduan warga itu seperti apa gitu. Ini kan harusnya peran dari teman-teman di Komisi 9. Kawan-kawan Komisi 9 harusnya menekan habis Badan Gizi Nasional terhadap anggaran yang sudah digelontorkan, terhadap pengadaan aplikasi, pengadaan sistem digital, pengadaan listrik dan seterusnya. Kira-kira demikian. Baik, nah Pak Haris singkat saja mungkin boleh ditanggapan, anggarannya besar 1,2 triliun tapi tidak memberikan hasil nih dengan adanya sistem digital SIPGN hingga saat ini. Menurut MBG Watch masih sulit untuk melihat datanya, transparansinya. Komisi 9 sebenarnya memiliki concern juga nggak sih soal digitalisasi ini? Pak Haris, mohon maaf audio Anda masih tertutup, boleh dipastikan telah terbuka? Aduh. Baik, silakan. Halo? Baik, silakan. Halo? Iya, ya kita sangat berharap di era Pak Sudaryono ini proses komunikasi politik antara BGN dengan Komisi 9 bisa berjalan dengan baik. Transparansi, akuntabilitas yang ditempuh oleh BGN kita berharap diketahui, dipahami oleh DPR RI sehingga kita pun juga bisa melakukan kontrol secara baik terhadap dinamika yang terjadi, termasuk juga tentang tata kelola secara detail. Kita berharap bisa memantau terhadap jalannya BGN dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Baik, nah Mas Hariko boleh diberikan penjelasan lebih lagi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Haris. Jadi sebenarnya untuk transparansi melalui sistem digital SIPGN ini bagaimana sebenarnya progresnya dan kenapa sampai dengan saat ini meskipun kami cari infonya sudah mulai beroperasi tetapi nyatanya masih sulit untuk mendapatkan informasi dari sistem tersebut? Ya, terima kasih atas masukan dari Mas Agus, Pak Haris dan Pak Rifai. Jadi cara kerja Pak Sudaryono ini diinventarisir semua masalah, kemudian diprioritaskan 3 yang besar, diselesaikan satu persatu, kemudian setiap minggu dilaporkan perkembangannya. Seperti yang sudah disampaikan pada hari Senin kemarin. Nah, untuk tahap awal, ini kita seperti tim sepak bola ya, kita ini mau melawan gizi buruk, kemudian pola hidup yang tidak sehat. Maka personilnya dulu yang dirapikan, personil dulu yang dibersihkan, sehingga yang detail-detail pun dicek. Apakah yang bersangkutan bermain judi online, apakah yang bersangkutan ini terlibat suap menyuap. Jadi diperiksa dulu. Nah, setelah proses-proses ini berhasil, baru bisa kita ke tahap selanjutnya. Nah, tadi kami sangat setuju sekali dan Pak Sudaryono sudah menyampaikan apa yang seharusnya bisa didigitalkan harus didigitalkan. Dan sekarang dalam proses pengerjaan, dalam proses perbaikan, termasuk mengenai transparansi. Nanti orang tua bisa mengetahui anaknya itu di dapur mana, kemudian kepala SPPG-nya siapa, kemudian juga orang tua masyarakat juga bisa mereview makanannya, mengecek
apakah ini sesuai dengan angka kecukupan gizi yang berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan, nanti semuanya harus lebih terbuka. Ya. Nah, segera disampaikan 2 minggu lagi atau minggu depan akan ada perkembangannya. Tapi sekali lagi kami berterima kasih atas masukan ini, termasuk terkait dengan konflik kepentingan, dan Pak Sudaryono sudah berkali-kali menegaskan dia tidak ada konflik kepentingan, dia tidak punya dapur, dan orang-orang di sekitarnya juga sudah ditertibkan. Tapi kalau masyarakat merasakan, kalau masyarakat Baik. bisa membuktikan ada dari keluarga beliau yang memang terlibat, misalnya dalam proyek-proyek ini, itu silakan dilaporkan. Baik. Itu komitmen dari Pak Sudaryono. Kemudian penting juga kami menyampaikan Mbak Soza, karena ini pertanyaan dari masyarakat, mudah-mudahan bisa kami sampaikan juga lewat berita satu ini. Jadi mengapa Kepala BGN Pak Sudaryono melarang seluruh dapur MBG atau SPPG menggunakan barang bersubsidi, Baik. seperti minyak kita, gas LPG, dan beras SPHP. Jadi kami sampaikan bahwa barang bersubsidi itu diadakan oleh pemerintah khusus untuk saudara-saudara kita, Baik. masyarakat yang kurang mampu. Baik. Jadi Biar tepat tidak sasaran. pantas jika program pemerintah justru mengambil jatah subsidi dari rakyat. Baik. Dan bisa kita bayangkan jika ribuan SPPG di berbagai daerah menggunakan barang-barang bersubsidi, hal ini bisa menyebabkan ibu kita kesulitan dalam mencari barang-barang bersubsidi. Baik. Jadi begitu. Selain juga program ini sebagai katalisator harga di tingkat masyarakat. Jadi sedikit lagi kami sampaikan, misalnya harga telur di tingkat peternak itu jatuh, maka pengelola dapur, maka SPPG harus tetap diperintahkan membeli telur dengan harga acuan pemerintah, sehingga harga itu bisa stabil. Demikian mengapa Kepala BGN itu melarang seluruh dapur untuk menggunakan barang bersubsidi. Baik, baik. Nah, dengan adanya pemecatan dan juga penutupan dapur secara massal yang dilakukan oleh BGN, apakah ini juga akan mengkoreksi terkait dengan target capaian yang sudah disematkan untuk 2026 dan juga bagaimana dengan nasib anggarannya ke depannya? Kita akan bahas Bapak-bapak usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Jalanan kalau kosong gini enak nih, bisa ngegas tuh. Boleh. Oh, bisa ngegas. Bro, ini lu santai juga ini. Lu kan lagi pakai mobil listrik. Aman Jangan bro. kenceng-kenceng. Aman bro, sans aman. Lu kan? Oh, wow. Ini bahaya buat baterai, bahaya buat kita juga ini. Tapi baterai lu bisa kenapa-napa ini. Enggak bro, aman. Sampai juga nih. Aduh, enak kan? Sampai enak sih enak. Cuma kalau gaya nyetir lu kayak tadi, ya baterai mobil bisa kena. Ya enggak lah bro. Kemarin tuh gue habis baca di Baca berita.com. Nih, Boleh. kalau nggak percaya. Jadi bro, thank you bro ya. Ntar gue next hati-hati deh, biar nggak kayak gini. Pahami performa baterai kendaraan listrik Anda. Baca selengkapnya di berita1.com.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Mas Agus, ini kan ada pemecatan massal ya, baik itu terkait dengan pegawai dan juga pemberhentian dapur. Nah, menurut MBG Watch, sebaiknya bagaimana nih ke depannya program MBG ini, meskipun positioningnya MBG Watch sudah jelas ya, ingin program ini dihentikan. Tetapi kan kita lihat sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya perbaikan dari segala lini. Nah, apakah dengan pemecatan massal dan juga penutupan massal yang dilakukan, harusnya pemerintah juga membarenginya dengan melakukan review terkait dengan target capaian di 2026, termasuk dengan anggaran yang sudah sempat dikoreksi, bahkan harus dikoreksi lagi, atau bagaimana, Mas Agus? Ya, dalam posisi hari ini kami berpendapat bahwa pemecatan kemudian penutupan dapur-dapur SPPG itu pada akhirnya hanya sebatas memenuhi administrasi dari kritik-kritik publik begitu ya. Nah, yang kami harapkan sesungguhnya adalah ruang-ruang keterbukaan informasi yang dibuka seluas-luasnya begitu ya. Kemudian pengendalian konflik kepentingannya, mitigasi risiko korupsinya yang perlu dibuat terlebih dahulu. Kemudian lakukan audit secara berkala, libatkan kelompok-kelompok ahli pengadaan gitu ya. Libatkan kelompok-kelompok ahli gizi untuk mengukur apakah penerima manfaat yang sudah diintervensi sejak Januari 2025 sampai dengan Juli 2026 ini sudah memenuhi indikatornya begitu, perbaikan gizinya begitu. Kalau belum, lebih baik stop dulu deh programnya, prioritaskan di daerah-daerah yang memang punya problem stunting, punya problem gizi buruk dan seterusnya begitu. Perkuat di wilayah 3T. Nah, dalam kondisi hari ini kan sesungguhnya daerah-daerah yang sesungguhnya tidak punya masalah stunting, tapi dapur-dapur SPPG sangat banyak. Jadi wajar kalau kami bertanya-tanya kalau ternyata proyek makan bergizi gratis ini pada akhirnya hanya dimanfaatkan untuk praktik-praktik rent seeking. Begitu ya. Makanya 5 yayasan besar yang kemudian mengelola program gitu ya. Dan ini tidak mengubah apapun. Dalam kondisi hari ini tidak mengubah apapun. Ya. Jadi tidak perbaikan apa yang selama ini diklaim oleh Badan Gizi Nasional itu tidak berwujud sama sekali. Hanya menutup gitu ya, memecat orang gitu ya. Tapi tidak ada perbaikan dari aspek tata kelola yang sesungguhnya. Baik, boleh ditanggapi Mas Hariko seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Soza. Posisi teman-teman MBG Watch memang seperti disampaikan kemarin, hentikan program MBG, kemudian bubarkan SPPG, kemudian bubarkan PGN. Nah, kami menghormati posisi setiap orang, namun perlu kami sampaikan bahwa perbaikan saat ini benar-benar sedang berjalan. Setiap sumber daya manusia di Badan Gizi Nasional itu betul-betul dicek integritas dan kapasitasnya. Bahkan yang terlibat penyuapan, bahkan judi online pun dicek. Ini kan soal integritas. Dan saat ini kita sudah betul-betul melihat penegakan aturan ya. Jadi 261 orang dipecat ya. Kemudian ASN 48 orang, 46 atau 48 ya. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut. 9 orang bahkan terancam untuk dipecat. Nah, jadi begini. Apa sebetulnya tujuan dari MBG ini? Kan kita sudah sama-sama tahu. Mengapa hampir seluruh negara, saya katakan hampir seluruh negara karena sudah 170-an negara di dunia ini menjalankan program makan di sekolah, ya kan? Tujuannya kan kita sudah sama-sama paham bahwa ini untuk pemerataan kualitas SDM sejak dini, memperkuat persaudaraan bagi yang memberlakukan MBG yang universal. Kemudian yang paling penting membangun budaya sehat. Nah, yang paling penting adalah yang sama-sama kita pahami
mengapa sih negara di luar negeri itu, negara-negara di luar itu melakukan Baik. ini. Jadi mereka itu berpikir jauh ke depan. Baik. Jadi negara-negara di luar itu paham sekali Ya. biaya yang dikeluarkan untuk program makan di sekolah saat ini itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan lonjakan biaya kesehatan di masa depan akibat gizi buruk, akibat anak gampang sakit, dan turunnya produktivitas. Nah, ini yang sama-sama sedang kita perbaiki hari ini. Makanya ini bertahap, memang tidak bisa instan, tidak bisa buru-buru. Kan ada istilahnya, Baik. apa yang sering kita sampaikan di Berita Satu itu, sapu yang kotor itu tidak bisa membersihkan lantai yang kotor. Benar nggak kalimatnya begitu? Baik. Nah, sekarang ini dilakukan dulu bersih-bersih di dalam ini. Ini sesuai dengan perintah dari Presiden. Ya. Bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu sebelum orang dibersihkan. Nah, setelah ini kita bertahap dan akan terus kami sampaikan. Dan terima kasih atas pengawasan dari teman-teman Ibu Bapak di DPR dan teman-teman MBG Watch. Baik, karena prosesnya dilakukan secara bertahap. Nah, Pak Abdul Rifai, menurut kacamata dari asosiasi, kira-kira bagaimana sebaiknya perbaikan tata kelola ini lebih dimatangkan lagi oleh BGN? Karena kan ada 833 dapur yang diberhentikan secara permanen. Tidak menutup kemungkinan jika evaluasi terus dijalankan akan bertambah lagi. Sementara kan di satu sisi juga ada dampak dari penutupan tersebut. Nah, boleh perspektif dari asosiasi dibagikan, Pak? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa pembersihan internal saat ini menjadi momentum krusial. Ya, buat BGN bagaimana pengelolaan dapur dan mitigasi kebocoran anggaran bisa berjalan konsisten. Tetapi harapan kami ya dari asosiasi BGN terus membuka ruang dialog ya agar apa yang diambil, langkah-langkah yang diambil tidak merugikan sepihak nantinya bagi para pengelola dapur, pengusaha dapur, atau para investor. Itu yang pertama. Kedua, kami dari asosiasi siap tandem dengan BGN. Dan saya yakin BGN tidak bisa bergerak sendiri untuk mengatasi hal-hal yang menjadi kriteria terkait dengan kualifikasi standarisasi yang seharusnya dimiliki oleh dapur. Karena harus memenuhi semua sertifikasi standarisasi ACCP misalnya, yang sesungguhnya itu asosiasi bisa membantu kepada BGN sehingga semua bisa jadi standar. Nah, resiko yang tentu memang kami hadapi juga ketika dihadapkan pada basis pengelola dapur ini. Karena ada kelompok dapur yang notabene memang diperoleh melalui aktivitas-aktivitas yang ilegal di masa lalu. Mereka memperjuangkan kepentingannya. Kami di asosiasi APPMBGI ini murni adalah asosiasi yang menghimpun ya bebas dari hal-hal yang bersifat koruptif. Ya, kami tidak menghimpun anggota yang notabene masih terkontaminasi dengan isu-isu masa lalu yang hitungannya terlibat di dalam jual beli titik di masa lalu atau mekanisme bagaimana kemudian mereka jadi cangkang di masing-masing dapur dan seterusnya. Kami siap membantu pemerintah. Ya, kami dukung. Baik. Nah, Pak Haris, ini kan masih ada pengelola MBG yang masuk ke dalam program ini dengan cara-cara yang salah seperti tadi disampaikan Pak Abdul Rifai. Nah, menurut Komisi 9, bagaimana sebaiknya mengatasi persoalan ini agar tidak terjadi gesekan yang lebih intens lagi ke depannya untuk menjalankan program prioritas Presiden ini? Baik, saya kira agenda Pak Kepala Badan yang baru ini, agenda Mas Sudaryono ini memang cukup berat ya, cukup serius, harus melakukan perbaikan tata kelola. Kemudian yang kemarin barangkali sudah ada yang menyampaikan sesuatu, lalu sudah buka dapur, tapi dapurnya lalu belum jadi mulai lagi. Nah, ini saya kira PR beliau yang harus diselesaikan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kawasan 3T. Kawasan 3T, kami kemarin kunjungan ke Kepulauan Riau misalnya, ada 151 dapur yang sudah siap untuk memulai, tapi belum mulai. Sudah sejak
bulan Januari, bahkan Desember 2025 itu sudah jadi dapurnya, sudah ditunggu masyarakat untuk segera mulai, tapi itu belum mulai sampai hari ini. Mereka sangat menunggu-nunggu, mereka sudah mengeluarkan untuk satpam, untuk listrik, untuk macam-macam, tapi faktanya sampai hari ini belum mulai. Jadi saya kira memang pekerjaan Pak Sudaryono ini cukup berat, tapi saya yakin dengan keterbukaan, dengan akuntabilitas, dengan kerjasama sebaik-baiknya dengan Komisi 9, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan lah pekerjaan yang berat ini, karena ini juga menyangkut anggaran yang cukup besar, anggaran 265 triliun. Betul. Ya, tentu ini anggaran yang luar biasa besarnya, yang tentu harus diselamatkan bersama-sama bagi masa depan generasi baru kita, sehingga pada saat kita menyambut Indonesia Emas 2045 nanti hadir generasi-generasi yang secara intelektual bagus, secara fisik juga bagus. Begitu Mbak, saya kira. Baik, nah meskipun MBG Watch tetap dalam posisinya ya terkait dengan persoalan MBG ini tidak berubah meskipun ada berbagai perbaikan yang coba dilakukan. Tetapi mungkin kalau untuk saat ini yang menjadi concern dari MBG Watch atas program ini apa boleh dibagikan dan indikator apa yang bisa digunakan publik untuk sama-sama mengawasi program ini? Mas Agus, silakan. Iya, dalam kondisi hari ini tentu kami menuntut Badan Gizi Nasional untuk melakukan audit publik. Melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil begitu dan para ahli untuk melakukan audit independen secara menyeluruh begitu. Satu itu, kemudian keduanya perlu ada transparansi rantai pasok, gitu ya. Kemudian sampai dengan mitigasi dari risiko korupsi dan juga konflik kepentingannya begitu. Kami menunggu nih deklarasi pengendalian konflik kepentingan dari kepala BGN yang baru, termasuk jajaran yang lain. Tadi Pak Hariko sudah sampaikan tuh, beliau tidak punya dapur dan seterusnya. Ini kan baru statement. Ayo dong, buka dong, deklarasikan dong. Kami di Transparansi Internasional, para board member kami declare. Begitu ya. Dan ketiganya, perkuat partisipasi masyarakatnya. Saya pengen tahu sebetulnya di dalam Badan Gizi Nasional itu, apakah proses musrembang dilakukan? Ya. Gitu ya. Sependek ingatan saya, sependek bacaan saya, Badan Gizi Nasional tidak terlibat dalam proses musrembang. Baik. Begitu ya. Sementara dalam proses perencanaan itu penting. Ya. Terakhir adalah saya menantang sebetulnya kepada Badan Gizi Nasional untuk berani, begitu ya, membuka seluruh kontrak pengadaan, termasuk dengan kontrak-kontrak dengan para yayasan. Baik. Yang selama ini mengerjakan dapur-dapur dapur-dapur SPPG. Baik. Kira-kira demikian. Baik, singkat saja Mas Hariko boleh ditanggapi apakah ini bisa dilakukan dan diaminkan, apalagi kalau kita lihat ya target waktunya kan 1 bulan dan ini sudah berjalan dan deadline-nya itu di bulan Agustus 2026, menghitung hari saja. Ya, mengenai rantai pasok ini penting sekali. Jadi memang di survei Dewan Ekonomi Nasional itu menyebutkan 85% lebih SPPG atau dapur-dapur itu sudah melibatkan UMKM. Namun demikian, waktu kan berjalan terus. Ya. Makanya akan dibuat sistem nanti untuk memastikan dan masyarakat juga bisa mengecek sebetulnya dapur-dapur ini sudah memberdayakan UMKM, koperasi, petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Nah, nanti akan dibuat sistem di mana saja dapur-dapur yang belum memberdayakan, dan itu bisa dilihat secara digital. Jadi ini untuk memastikan program ini betul-betul berdampak kepada para petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Dan ini betul-betul sedang dikerjakan, nanti akan segera dilaporkan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Soza, Mas Agus, Pak Rifai, dan Pak Haris. Dan untuk teman-teman mitra, kita akan terus sama-sama memperbaiki SPG ini, SPPG seperti disampaikan oleh Pak Sudaryono. Banyak sekali SPPG yang sudah berjalan dengan baik, ini harus terus dipertahankan. Baik. Dan sekali lagi, yang paling penting adalah
langkah BGN menutup 833 dapur ini justru dalam rangka menghormati dapur-dapur lain, SPPG lain yang sudah bekerja dengan baik. Sehingga tata kelola bisa berjalan, yang baik diapresiasi, tapi yang melanggar aturan ya memang harus ditutup. Jadi terima kasih kepada teman-teman mitra, para pengelola dapur, para SPPI, dan para relawan di masyarakat. Baik, kita harapkan tadi apa yang disampaikan juga oleh Pak Abdul Rifai mewakili asosiasi juga menjadi catatan penting ya dibawa dalam rapat pemerintah khususnya dalam evaluasi BGN, dan kita nantikan seperti apa deklarasi serta hasil evaluasinya pada Agustus 2026 sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Terima kasih Bapak-Bapak telah berdiskusi bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Selamat kembali beraktivitas. Mas Agus, terima kasih semuanya. Terima kasih.